warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala sawabigi na'mah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Bapak Sekda Prof Jawa Timur Dr. Soekardi yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Timur, boleh saya sebut Pak Dekardi yang mewakili Pak Dekarwo, Ketua DPRD, para pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan seluruh Jawa Timur dan khususnya daerah Bangkalan, para bupati, kepala daerah, dan para tamu undangan yang mewakili Konsul Jenderal Amerika Serikat, dan para tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Segenap rekan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang tadi telah diperkenalkan dan telah memberikan testimoni, termasuk Ketua Lajismu Dr. Hilman Latif, Ketua dan segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah Bangkalan, seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah, Aisyah, organisasi otonom Muhammadiyah, dan keluarga besar Muhammadiyah yang hadir di Bangkalan, baik yang ada di stadion maupun yang ada di luar, yang jumlahnya lebih dari 51.000, yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita seluruh keluarga besar Muhammadiyah se-Jawa Timur hadir untuk memperingati Milad Muhammadiyah 104 dalam hitungan miladiah atau 107 dalam hitungan Hijriyah. Berpuluh-puluh bis dan kendaraan, bahkan menurut kabar yang diperoleh dari Ketua Pimpinan Wilayah, ada 6 kader kita yang naik sepeda dari kota Jember datang ke Bangkalan ini untuk ikut berbagi tasyakur. Dan seluruh kader dan anak-anak generasi Muhammadiyah dari pelosok Jawa Timur yang datang dengan berbagai kendaraan, kami sampaikan atas nama Muhammadiyah, selamat datang di Milad Muhammadiyah di Jawa Timur, khususnya di kota Bangkalan ini, dan takniah kami, selamat kami, insya Allah bahwa kehadiran semuanya
akan menjadi penanda bagi kebangkitan dan kemajuan Muhammadiyah seluruh tanah air menuju Muhammadiyah berkemajuan. Saya tidak akan berorasi karena orasinya tadi sudah diwakili oleh 3 ketua PP Muhammadiyah. Saya juga tidak akan berkhitbah dengan begitu cerdas dan mengajak gelora semangat seluruh warga karena sudah diwakili oleh ketua pimpinan wilayah yang telah membangkitkan semangat yang luar biasa. Dan saya juga tidak akan berorasi seperti Pak Soekardi yang mewakili Bapak Gubernur. Saya akan hanya menyampaikan khulasah, kesimpulan, dan sekaligus juga kesaksian terakhir dari puncak Milad Muhammadiyah Jawa Timur di Bangkalan tercinta ini. Kehadiran kita ribuan warga Muhammadiyah, termasuk kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah ke Bangkalan, tidak lain dan tidak bukan untuk berta'aruf, untuk bersilaturahim, dan untuk beruhuwah Islamiyah dengan seluruh komponen umat Islam, khususnya yang ada di Madura ini, maupun di seluruh pelosok Jawa Timur, dan seluruh komponen masyarakat, untuk mari kita bersama-sama mengikat persaudaraan yang ikhlas, yang tulus, yang autentik menuju umat bangsa yang berkemajuan. Kalau kita sering berta'aruf, kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah berkah Allah dan rezekinya akan melimpah untuk kita semua. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia. Yang kedua, hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, milad ini hanya satu dari sekian tanda dan penanda Jawa Timur yang telah mengukir kisah keberhasilan dalam menggerakkan Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan untuk membangun peradaban yang maju di provinsi tercinta ini. Kalau tadi kita membagikan penghargaan, itu hanya bagian kecil dari berbagai macam tonggak yang telah diukir oleh Jawa Timur sebagai salah satu contoh uswah hasanah kemajuan Muhammadiyah yang kami sebut sebagai Muhammadiyah berkemajuan. Dari minoritas menjadi kekuatan mayoritas kualitas adalah merupakan sebuah pergumulan yang panjang, mujahadah, dan penuh pengorbanan dari seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan para pimpinannya, yang tidak lain lahir karena inspirasi berdirinya Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al muflihun itulah
yang ingin diraih oleh kita seluruh keluarga besar Muhammadiyah, baik di Jawa Timur maupun di seluruh persada tanah air, yakni kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan yang kita raih dan kita ciptakan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kalau Jawa Timur telah mengukir kisah sukses di dalam memajukan Muhammadiyah, kita ingat dua sosok pendiri Muhammadiyah dan tokoh selanjutnya ketua pengurus besar Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Dahlan yang sudah dikenal dalam usia 20-21 tahun sebagai pembawa panji Islam yang membaharu, dikenal luas di lingkungan umat Islam termasuk di Jawa Timur. Sekitar tahun 16-an, tahun 17-an, Kiai Dahlan yang masih muda dan penuh dengan gelora kemajuan itu sering hadir diundang di rumahnya Cokro Aminoto di Gang Paneleh, Surabaya, sebagai rumah gerakan yang di situ disemai benih-benih nasionalisme lahir dari rahim pejuang mujahid Islam Cokro Aminoto. Kiai Dahlan sering memberi pengajian di Majelis Tafsirul Ghafilin, yang di situ ada Soekarno Muda, ada Mas Mansur, bahkan ada Semaun Alimin dan Agus Salim. Dari situlah para anak bangsa dan calon pendiri bangsa itu menyerap api pencerahan dari sosok seorang Dahlan yang tenang, berpikiran maju, dan tidak flamboyan. Seorang Soekarno yang selalu mencari kebenaran sejati dan tak pernah merasa puas. Dia sampai jatuh hati pada sosok Dahlan. Maka di kemudian hari setelah perkenalannya itu, dia belajar dan terus berinteraksi dengan tokoh Muhammadiyah ini. Sehingga pada tahun 31 dia resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Dan setelah dia pindah ke Bengkulu menjadi pimpinan Muhammadiyah. Dan sewaktu dia dibuang ke ND tahun 33-34, dia justru membangkitkan semangat Muhammadiyah setempat dari kejumudan untuk menjadi masyarakat Muslim yang maju. Apa kata Soekarno ketika dia bertemu dengan Dahlan? Dia mengatakan, saya tertarik pada pemikiran-pemikiran pembaharuan Kiai Dahlan yang bukan sekedar membawa kita pada pemurnian Islam, tetapi juga pada kemajuan Islam. Dia mengatakan, saya yang selalu mencari pikiran-pikiran progresif, menemukan tambatan hati pada Islam progresif yang diperkenalkan oleh Kiai Dahlan. Dan tidak sadar, lama-kelamaan, kata dia, saya ngintil Kiai Dahlan. Saya menjadi zawil kurba Kiai Dahlan. Itulah sosok Soekarno, pendiri bangsa ini, yang menyerap api Islam dari pendiri Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan, Islam sebagai dinul hadara. Tokoh yang kedua
yang juga dalam usia masih muda, yang terpikat hati dan pikirannya adalah Mas Mansur. Mas Mansur muda, dia pertama kali kenal dengan Kiai Dahlan tahun 16. Dan kemudian setelah pulang dari Al-Azhar Kairo, dia menyambung kembali pertukaran pikirannya dengan Kiai Dahlan di Yogyakarta. Pikiran-pikiran Mas Mansur yang waktu itu lebih pada purifikasi atau Islam Puritan, yang selalu berpikir tentang pemurnian tandif al-aqidah al-islamiyah, menemukan dimensi islah atau pembaharuan dalam hal tajdid dari Kiai Dahlan. Dan sejak itu pula kemudian Kiai Mas Mansur menjadi anggota dan kader Muhammadiyah, bahkan menjadi tokoh penting dan ketua pimpinan besar Muhammadiyah tahun 35-36 dan resminya tahun 38 sampai tahun 42. Dan Mas Mansurlah yang meneruskan diksi kata kemajuan ketika dia memperkenalkan Islam dan Muhammadiyah. Kalau kata kemajuan itu lahirnya dari seorang Dahlan dan kemudian dituangkan dalam anggaran dasar tahun 12, anggaran dasar pertama dalam istilah memajukan dan menyebarluaskan hal ihwal igama Islam di seluruh Hindia Belanda, maka di tangan Mas Mansurlah kata kemajuan itu memperoleh pikiran-pikiran yang lebih sistematis lagi. Saya ingin membacakan apa yang ditulis oleh Mas Mansur pada tahun 37 ketika khutbatul ars atau khutbah iftitah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 37 itu dalam acara Milad Seperempat Muhammadiyah. Kata Mas Mansur, dalam tiap-tiap perjalanan dan pekerjaan, Muhammadiyah senantiasa menghitung-hitung akan rugi dan laba pergerakannya, terutama tentang usaha untuk memajukan dan mempropagandakan Islam di Indonesia. Kemajuan agama Islam dan ketinggian derajat umatnya, kata Mas Mansur, adalah menjadi pengharapan Muhammadiyah yang sangat terutama. Sebaliknya, kemunduran dan kerusakannya menjadikan renungan dan rundingan keprihatinan Muhammadiyah, sehingga tidak luput pula Muhammadiyah ingin memanjangkan pandangan dan pikirannya serta pergerakannya untuk menyebarluaskan dan memajukan propaganda Islam di seluruh dunia Islam. Ini spirit Mansur dan Dahlan serta Soekarno yang perlu menjadi inspirasi baru bagi kita, bahwa para tokoh ini telah ikut meletakkan landasan Muhammadiyah, Islam, bahkan Indonesia berkemajuan. Yang kedua, komitmen para tokoh Muhammadiyah dan Muhammadiyah dalam rentang perjalanan 1 abad untuk memajukan Islam tidak perlu diragukan lagi. Seluruh pengamat, berbagai tokoh bangsa,
mengakui kehadiran Muhammadiyah. Selain Ahmad Dahlan dan Mas Mansur, kita kenal Sudirman muda yang menjadi tokoh gerilya, menjadi bapak TNI pertama, dan menjadi patriot yang cinta tanah airnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan tahun 18, Muhammadiyah telah melahirkan Hizbul Wathan, pasukan tanah air, yang kemudian menjadi kepanduan HW. Bukti ini merupakan satu bentuk dan perwujudan bahwa kehadiran Muhammadiyah adalah untuk kemajuan Islam dan bangsa Indonesia. Bahkan tahun 17, ketika kaum perempuan direndahkan harkat martabatnya lewat Aisyah, Muhammadiyah melalui tokohnya Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan menggelorakan frase baru di dalam sejarah perjalanan Islam dan Indonesia, bahwa kaum perempuan tidak cukup berada di ranah domestik, tetapi dia hadir menjadi kekuatan pergerakan kemerdekaan dan kekuatan memajukan bangsa, bahwa perempuan itu sama mulianya harkat derajatnya dengan kaum laki-laki, sebagaimana mulianya kaum laki-laki sebagai ciptaan Allah. Dan bahkan tahun 28, Aisyahlah termasuk salah satu pilar pendiri dan penggagas Kongres Wanita pertama Indonesia. Tahun 45, ketika bangsa ini dihampir pecah, Ki Bagus Hadikusumo dengan mediasi Kasman Singodimedjo dan tokoh-tokoh Islam yang tergabung di dalam Piagam Jakarta merelakan 7 kata demi utuhnya bangsa dan negara. Biarpun mungkin bagi sebagian ahli sejarah bahwa di situ ada sedikit siasat yang tidak fair, tetapi sejarah telah menciptakan takdirnya sendiri, di mana sumbangsih Muhammadiyah dan Islam untuk Indonesia yang sebenarnya mayoritas, jika dia mau memaksakan kehendak, dia pasti bisa. Tetapi jiwa toleransinya, jiwa cinta tanah airnya melebihi dirinya. Itulah panggilan Islam untuk Indonesia. Maka kalau hari ini ada segelintir orang, apalagi kalau hanya satu orang yang ingin menguji keindonesiaan dan kebinekaan dengan berbagai ucapan dan ujarannya yang melukai umat Islam dan melukai kebinekaan bangsa, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk dari ketakpahaman sejarah. Sebaliknya, juga kalau ada para petinggi negeri ini dari pusat sampai bawah yang tidak atau kurang mengapresiasi kehadiran Islam dengan berbagai pandangan yang negatif, maka maafkan mereka dan kita ajak sejak hari ini, lihatlah sejarah masa lampau dan masa depan. Islam Indonesia adalah Islam yang cinta negeri, cinta bangsa, dan cinta tanah air. Ketika bangsa ini berada di jalan yang lurus, berprestasi terbaik, dan mengukir banyak kesuksesan, insya Allah Muhammadiyah dan seluruh komponen umat Islam akan memberikan penghargaan dan mengedepankan al-amru bil ma'ruf di dalam dakwah dan peranannya.
Sebaliknya, kalau ada langkah-langkah yang menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa, merugikan umat Islam dan masa depan bangsa, maka Muhammadiyah dengan kepribadiannya, dengan caranya yang tegas prinsip, tetapi juga selalu berkata jujur apa adanya, akan melakukan nahyu mungkar sebagai bagian dari misi dakwah Muhammadiyah. Maka siapapun tak perlu mencemaskan Islam dan Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah bersama seluruh komponen bangsa termasuk di Jawa Timur ini akan menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang terakhir, bangsa ini bangsa yang dianugerahi Allah luar biasa kekayaan alamnya. Bangsa ini bahkan dianugerahi kemerdekaan yang diakui oleh para pendiri bangsa dengan kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa ini juga memiliki anak-anak warga bangsa yang cerdas dan berprestasi. Kami yakin dengan semangat ala Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan, Indonesia akan menjadi bangsa berkemajuan. Syaratnya satu, para pemimpinnya, baik yang formal maupun yang informal, harus menjadi tokoh-tokoh uswah hasanah, kata sejalan tindakan, dan tidak menciptakan problem di tubuh bangsa ini. Ingatlah peringatan Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul padammarnaha tadmira. Jika para elit bangsa di negeri manapun, dia setelah diingatkan Allah agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan ingkar kepadanya, maka kalau dia terus berbuat seperti itu, padamarnaha tadmiro, tunggulah hisab Allah kepadanya. Tentu kita tidak menginginkan itu. Karena itu, maka mari Muhammadiyah dan dari rahim Muhammadiyah lahirkan kader-kader bangsa di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia akademik, dan di seluruh pergerakan negeri ini untuk menjadi tokoh-tokoh bangsa dan negara yang uswah hasanah dan membawa Indonesia berkemajuan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrum minallah wa fathun qarib. Selamat pulang ke tempat masing-masing. Bawa spirit Kiai Dahlan dan Mas Mansur, serta hadirkan Muhammadiyah di tempat masing-masing sebagai penyebar rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.